Sisi gelap, bangun bisnis dari nol. Banyak banget kan orang yang pengen punya bisnis sendiri dan pengen dibangun dari nol. Dan yang nggak orang sadar adalah, memang sih kelihatannya enak. Kalau lu sukses, enak, keren, dan lain sebagainya. Tapi banyak fakta-fakta yang perlu kalian tahu kalau ini tuh nggak seindah yang dibayangin. Kenapa? Pernah dengar nggak? Ada satu data, ada satu fakta yang ngomong, 1 tahun pertama, 90% bisnis, dari 100% ada, 90% itu bangkrut. Artinya cuma 10% yang bertahan. Dan di 5 tahun berikutnya, statistik itu berlangsung berikutnya. Dari yang sisa sekian, itu tinggal 90% yang mati, tinggal 10% yang bertahan, yang artinya tingkat keberhasilan itu cuma 1% dalam 5 tahun. Tapi kabar baiknya setelah 5 tahun ya, lo bisa jalan terus. Karena ya udah lewat fase kritisnya gitu ya, kecuali lo melakukan sesuatu yang udah nggak relate lagi, itu pun bangkrut lagi. Jadi kayak tingkat kegagalannya tuh tinggi banget gitu ya. Nah terus apa aja sih sisi gelapnya yang perlu kita tahu gitu kan, yang nggak diketahui sama banyak orang. Yang pertama adalah lo perlu sadar, kita mulai dari sisi internal dulu, alias dari segi mental. Karena menurut gua yang perbedaan paling besar antara lo bisnis apa lo kerja itu di mental. Karyawan itu belajar dari kecil belajar di sekolah gitu kan, masuk dari pagi sampai pulang siang gitu kan, dipersiapkan buat bisa di dunia kerja, yang artinya semuanya itu stabil. Lo tinggal lakuin dari pagi sampai sore, dan nanti di akhir bulan lo bakal dapat sesuatu, lo bakal dapat income, dan income lo tuh cukup buat hidupin lo buat 1-2 bulan ke depan gitu kan. Lo tinggal lakuin itu lagi gitu kan, sesuatu yang udah stabil, semua orang ngelakuin itu. Dan ini beda sama di bisnis, karena ketika lo bangun bisnis gitu kan, satu, mental harus kuat. Karena kenapa? Karena nggak ada yang ngatur, nggak ada polanya, dan nggak ada kepastian. Bisa jadi hari ini lo nggak dapat apa-apa, bisa jadi bulan depan lo rugi banyak, bisa jadi bulan kedepannya lo untung, tapi nggak ada sesuatu yang pasti gitu kan. Jadi kalau misalnya lo salah langkah, ya udah, bye gitu. Kalau misalnya langkahnya benar, bisnis lo naik gitu. Hari ini lo bisa naik, besok lo bisa turun. Dan lu harus selalu gerak, lu harus selalu berusaha, karena ya ibaratnya diem, ketika lu diem, orang lain jalan. Ketika lu jalan, orang lain lari. Ketika lu lari, orang lain terbang. Dan setiap hari kita bisa dibilang ini adalah olahraga yang level kompetitifnya itu nggak ada endingnya. Dan lebih banyak orang curang daripada orang yang baik. Itu adalah sisi gelapnya gitu ya. Nah terus banyak orang juga bilang gini, sisi gelap kedua adalah ketika orang bilang bisnis itu bebas, lu bisa atur waktu kerja sendiri. Tahu gak sih arti sebenarnya? Arti sebenarnya adalah lu kerja 25 jam sehari, alias nggak ada berhentinya. Kalau bisa 100 jam. Jam berapapun lu harus bisa standby. Ada masalah apapun, orang bakal tahu kamu dulu pertamanya. Salahnya di situ. Dan apakah masalah itu bakal hilang ketika lo punya tim? Dan ternyata tidak. Makin banyak orang yang diurusin, artinya minimal makin banyak orang yang overthinking, makin banyak orang yang stres, makin banyak orang yang minta di backup, makin banyak orang yang mungkin nggak tahu diri gitu. Itu bakal terjadi. Terus belum lagi lo harus mikirin gimana caranya scale up supaya bisnis itu makin gede. Berapa sih biaya yang dikeluarin buat mau scale up? Apakah bakal laku? Belum tentu. Dan growth itu cuma terjadi kalau lu benar. Kalau lu salah, kagak bisa. Ada nggak mentornya? Ada nggak guideline-nya? Ada nggak panduannya? Belum tentu ada. Banyak yang bilang di luar, oh lu bakal bantuin A, B, C, D, E. Tapi belum tentu juga. Di gue juga di MEA kita bikin program pendampingan. Tapi apakah pasti ngebantu semua orang? Belum tentu juga. Cuman rata-rata, ya kalau yang kita ngalamin dari data kita, orang yang gabung sama kita, ternyata mereka bisa lebih tumbuh gitu. Dan belum lagi ketika bisnis, lu harus siap kalau ada yang namanya ilusi cepat kaya. Ya kan, ilusi cepat kaya, tapi sistemnya, goalnya kagak jelas. Dari tahu-tahu tadinya cuma 1-2 order, tahu-tahu rame. Dan ketika rame, itu bukan berarti lu masalah lu selesai. Bisa nggak ke fulfill order yang ada? Kalau bisa selamat, kalau nggak bisa selamat juga. Bisa jadi itu adalah pukulan terakhir yang bikin bisnis kalian tumbang, gitu kan. Yang kalau lo di online, lo nggak bisa fulfill pengiriman, ya tokonya sepi karena pelanggaran, tokonya karena ban. Kalau misalnya kamu di offline, namanya juga jadi jelek.
Bahkan toko offline banyak yang begitu viral, banyak yang datang, banyak yang ini nggak bisa ngejaga kualitas. Yang penting itu cuman menuhin orderan doang, akhirnya jelek juga. Dan setelah itu belum lagi ditambah masalah berikutnya. Order lu bisa kelihatan banyak, tapi duit lu belum tentu banyak. Karena kenapa? Order atau revenue atau omset belum tentu untung. Ya kan? Masih banyak biaya-biaya lain yang nggak kelihatan. Bahkan meskipun lu udah simpen margin yang cukup tinggi. Dan terus sisi gelap lain adalah lu harus tahu ketika lu bisnis, nggak ada yang namanya teman. Karena bisa jadi gini, tim kalian itu bakal jadi pengen jadi kompetitor, orang yang kenal dekat ngelihat lo kayak gitu, mereka lihat enak banget hidupnya dia bakal jadi kompetitor, bahkan supplier lu yang bikinin barang lu bisa jadi itu bakal jadi kompetitor terbesar. Kenapa? Gua sering banget ketemu supplier yang dia cerita, gila nih, ini yang ngambil barang ke gua untung banyak banget dari sini nih, harus bisa gua pukul nih, gimana caranya nih, udah aja gua yang ambil daripada dia yang ambil. Nah, gua bilang kan, nggak ada temen, nggak ada apapun. Lo bisa punya order banyak tapi orang lain pengen juga. Jadi intinya ya realitanya adalah yang tadi gue bilang. Sisi gelapnya ternyata realitanya adalah sisi gelap bisnis itu banyak banget. Nggak seindah apa yang orang ngomongin di sosial media. Faktanya berat, kerjanya capek, yang dibutuhin itu selalu mikir, selalu cepat, tuntutan tinggi, gitu kan. Belum lagi kalau makin punya tim, artinya ya banyak beban yang harus dikeluarin, gitu. Enaknya ada nggak? Ya enak juga sih, enaknya. Cuman kasih tahu gue, seenak-enaknya dengan sisi gelap yang gue bahas, worth it nggak menurut lo buat lo kerjain?